Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muda Palindungan. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait proses expense pada U16. Nah, di sini kita masih pakai studi kasus yang kita pakai di studi kasus di tutorial sebelumnya, yaitu pada perusahaan PT kita. Nah, sebelum itu kita melakukan beberapa preparations dulu. Pertama kita harus udah ngeduplikasi database yang sebelumnya. Nah, di sini saya udah duplikasi dengan papan nama npm_expense. Terus juga melakukan instalasi dan konfigurasi DB Visualizer. Untuk lebih lengkapnya bisa akses lewat link ini. Dan ini adalah tampilan DB Visualizer yang sudah terinstall dan terkonfigurasi. Nah, pertama kita masuk ke bagian product category. Pertama kita download dulu berkas modul untuk accounting kit untuk OD16. Nah, di sini untuk download tinggal akses link ini. Terus karena kita punya OD16, maka downloadnya untuk yang version 16. Terus berkas modul berhasil diunduh, kita ekstrak isi zip tersebut dalam folder add-ons yang berada pada root folder di mana instalasi O2SL dilakukan. Nah, di sini root foldernya yang ini, terus masukin hasil ekstrak dari file yang ini ke dalam folder add-ons yang ada di root folder ini. Terus kemudian kita lakukan konfigurasi, kita buka folder ohmrs_core, lalu buka file manifest.py dan tambahkan kode berikut ke bagian depends menggunakan ADE. Dan sini saya udah tambahin. Terus kita mengaktifasi modulnya lewat modulnya. Kita aktifasi modul extra accounting kit, purchase, dan expenses pada O2SOL. Terus caranya gimana? Kita akses O2SOL melalui localhost, terus login. Kemudian kita akses menu apps dan tekan update apps list. Kalau misalnya udah keluar warning all your apps are up to date, berarti appsnya harusnya udah terupdate yang terbaru. Bisa langsung cek aja apakah modul tersebut sudah terinstall dengan mencari keywordnya. Di sini accounting kit udah ada, kita tinggal pencet activate. Lalu kalau sudah tulis install, berarti modul sudah berhasil terinstall dan teraktivasi. Kemudian untuk modul purchase dan expense juga sama aja, dicari melalui keyword yang simple aja. Terus kalau misalnya udah keluar install, berarti udah berhasil terinstall dan teraktivasi. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengubahan akses untuk modul expense. Kita masuk sebagai administrator, terus ubah akses modul expense pada saat ini sesuai ketentuan. Untuk Atala, di expense kita gunakan sebagai administrator. Untuk Petra, expense administrator. Hani, expenses team approver. Hana, expenses team approver. Dan Aris, expenses tidak ada akses. Bukan tidak ada akses. Aksesnya akses biasa. Terus untuk membuat expense products, pertama kita masuk sebagai purchasing coordinator, yaitu Petra. Kita akses modul purchase. Kemudian kita klik menu products, terus pada navbar kita klik new dan isi itu sesuai ketentuan dan lalu save. Nah, di sini ada empat products yang dibuat untuk product expense. Pertama penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, dan akomodasi kendaraan. Kemudian kita membuat expense account, masih sebagai purchasing coordinator atau Petra. Kita akses modul accounting, kemudian klik menu configurations pada navbar, kita klik charts of accounts, dan klik new, lalu isi field sesuai ketentuan dan save. Nah, di sini kita buat chart of account to general affairs, type-nya expenses, default taxes, exempt atau purchases, tax-nya business travel, accountancy IDR, terus cash flow type operations. Nah, kemudian kita membuat expenses baru. Kita masuk sebagai HR General Affairs Staff luar atau HADI, kita akses modul expenses, kemudian kita klik menu My Expenses pada navbar, dan klik new, lalu isi itu sesuai ketentuan dan save. Nah, di sini ada beberapa yang dibuat, ada 5. Pertama, kita bikin expense untuk Happy Hotel atau penginapan. Nah, ini bisa dilihat lebih lanjut untuk detailnya. Kemudian ada tiket pesawat, terus kategori tiket perjalanan, tas di bandara, kategori akomodasi kendaraan, tiket pesawat lagi, kategori tiket perjalanan, dan makan malam, kategori konsumsi. Kemudian kita membuat laporan expense. Kita masih sebagai user telah ditentukan atau Aris. Kita masuk modul expense, kemudian kita klik menu expense reports pada navbar, lalu klik new, lalu masukkan semua expense lines yang telah dibuat sebelumnya, kemudian klik submit manager untuk mengajukan persetujuan. Dan di sini saya sudah membuat expense report summary-nya dengan nama perjalanan dinas strip RPM, dan ini udah ada semua expense lines yang sudah kita buat tadi, dan kita langsung pencet submit to manager dan akhirnya status akan menjadi submitted. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan masuk sebagai manager HR atau Hana untuk menyetujui laporan expense tersebut. Kita mengakses modul expense, kemudian kita klik menu expense reports pada navbar dan klik expense report yang sudah dibuat oleh Aris, kemudian kita klik approve. Dan kalau udah approve, statusnya akan berubah menjadi approve.
Kemudian selanjutnya kita memasukkan laporan expense dalam perjalanan perusahaan. Kita masuk sebagai senior accountant atau Atala. Kita mengakses modul expenses, kemudian kita klik expense report pada navbar, lalu klik expense report yang telah dibuat oleh hari sebelumnya, dan kita menekan tombol push to journal entries. Kalau sudah di post, statusnya akan berubah menjadi dari approve menjadi posted. Kemudian kita mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan. Kita masih sebagai senior accountant atau Tala. Kita mengakses modul expense, kemudian kita mengklik modul expense reports pada navbar dan klik expense report yang telah dibuat oleh Aris sebelumnya. Kemudian kita menekan register payment. Untuk register payment akan ada beberapa fields yang harus diisi, dari journal, payment method, recipient bank account, amount, payment date, effective date, bank reference, check reference, dan memo. Kita isi sesuai ketentuan. Dan kita menekan create payment. Kalau kita udah pencet create payment, statusnya akan berubah dari posted menjadi done, dan akan ada keterangan terkait paid di sini bahwa berarti reimbursement sudah dibayarkan, dan ada di logs juga dari posted menjadi done dan dari not paid menjadi paid, dan statusnya paid. Ini untuk visualisasi relasi tabel data yang terdapat pada modul expense menggunakan table visualizer. Kita memilih table HR expense di sini. Kita pindahkan dari all tables ke selected tables. Terus ini adalah hasil visualisasinya. Dengan demikian, seluruh proses tutorial ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.